Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SMK Negeri 1 Ciamis akan mempresentasikan kampanye praktik baik sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dari program Pendidikan Profesi Guru bagi calon guru di Universitas Galuh Ciamis. Sebelumnya, kami perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama Rivaldi Wahyu Saputra, yang kedua Frista Dulaturohma, yang ketiga Ranti Agnika, yang keempat Mia Novia Aulina, dan yang kelima Rizal Baihaqi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kampanye praktik baik berupa penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika. Berikut kami tampilkan hasil dokumentasi kampanye praktik baik yang telah kami laksanakan di kelas Akuntansi Keuangan Lembaga 3 SMK Negeri 1 Ciamis. Scaffolding adalah strategi atau pendekatan berupa pemberian bantuan oleh orang dewasa, baik itu pendidik atau orang tua dan teman sebaya kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai tingkat pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi daripada yang dapat mereka capai sendiri. Bantuan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan peserta didik, kemudian akan dikurangi untuk melatih kemandirian mereka. Proses pemberian bantuan atau scaffolding harus memperhatikan bagaimana masalah yang diselesaikan oleh peserta didik dengan bantuan orang dewasa dapat membantu perkembangan mereka untuk melampaui kemampuan yang dimiliki, sehingga diperlukan kemampuan dasar yang kuat sebelum seorang peserta didik mendapatkan asistensi. Zone of Proximal Development atau ZPD sendiri merupakan suatu konsep yang diperkenalkan oleh Vygotsky, yang mengacu pada jarak atau rentang antara kemampuan aktual seorang individu dalam memecahkan masalah secara mandiri dan kemampuan potensial ketika memecahkan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Zona perkembangan proksimal bukan sekedar cara untuk merujuk pada perkembangan melalui bantuan orang lain yang lebih kompeten, tetapi mampu menjadikan individu yang lebih mandiri untuk menyelesaikan tugas atau masalah. ZPD memiliki 3 aspek komponen yang menjadi dasar perhatian, yaitu aspek kemampuan anak secara aktual, aspek asistensi atau mediasi di mana terjadi kolaborasi dengan orang dewasa maupun rekan sebaya, dan aspek potensi kemampuan setelah terjadi kolaborasi. Dalam proses pembelajaran, scaffolding dapat diberikan pada saat kegiatan diskusi atau pemberian tugas. Pendidik dapat menyesuaikan jumlah bimbingan dan bantuan yang diberikan dengan level kognitif yang dicapai oleh peserta didik. Dalam kegiatan diskusi, pendidik berkeliling memeriksa kesulitan yang dialami oleh setiap kelompok. Kemudian, pendidik dapat menerapkan teknik scaffolding dengan memberikan bimbingan agar peserta didik dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dalam proses pembelajaran. Penerapan scaffolding dilaksanakan dalam pembelajaran matematika pada materi perbandingan trigonometri di kelas 10 AKL 3. Aktivitas penerapan scaffolding diawali dengan kegiatan pendahuluan berupa apersepsi dan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan bantuan berupa penyampaian materi yang akan dipelajari melalui sebuah tayangan dalam PowerPoint.
Hasil yang dicapai terkait aktivitas penerapan scaffolding yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran matematika di kelas AKL 3 dengan materi perbandingan trigonometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kegiatan pembelajaran, baik dalam proses diskusi maupun presentasi, peserta didik dapat secara aktif merespon arahan dari guru, yaitu menjawab pertanyaan, bertanya, atau meminta bantuan saat mereka mengalami kesulitan. Hasil yang kedua yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif peserta didik selama proses pembelajaran dan hasil yang mereka capai dapat lebih maksimal. Hasil yang ketiga yaitu melatih kemandirian dan keberanian peserta didik dalam berpendapat dan menghargai perbedaan. Dengan diberikannya bantuan secara bertahap, dapat melatih peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Selain itu, pada saat presentasi, peserta didik diberi kesempatan dan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya dan menghargai perbedaan pendapat yang ada dari individu atau kelompok lainnya. Hasil yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dan berbagi pengetahuan dengan temannya. Melalui tutor sebaya, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dengan berbagi ilmu dan pengetahuan yang mereka peroleh kepada temannya yang mengalami kesulitan. Yang kelima, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah. Dengan adanya scaffolding, dapat membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian hasil yang keenam, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Penerapan scaffolding ini mendukung lingkungan belajar yang suportif, di mana kebutuhan dan kesulitan setiap peserta didik dapat teratasi dengan baik. Demikian persentase kampanye praktik baik pada penerapan scaffolding yang telah kami laksanakan dalam pembelajaran matematika. Semoga melalui presentasi kampanye ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.